Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Sahabat sejati yang Allah muliakan, semoga saat ini sudah berkumpul dengan keluarga di rumah menikmati menu berbuka puasa, dan semoga kita masih diberikan kesempatan untuk menunaikan puasa di esok hari dan hari-hari berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini saya ingin sedikit berbagi mengenai keistimewaan yang Allah berikan hanya kepada manusia. Manusia disebut makhluk yang mulia. Manusia dikenal sebagai makhluk yang sempurna karena setidaknya ada 4 hal yang Allah hanya berikan kepada manusia. Hal yang pertama adalah manusia satu-satunya makhluk yang dikaruniai akal. Dengan akal inilah kemudian manusia bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang buruk, mana yang baik, mana yang harus dipakai, mana yang harus dibuang, mana yang harus dipungut, dan mana yang harus dihindari. Bahkan dengan akal pulalah kemudian manusia mampu mempertahankan eksistensinya, keberadaannya di dunia ini di antara berbagai makhluk lain yang secara fisik jauh lebih besar, jauh lebih kuat dari manusia. Dan dengan akal ini pulalah kemudian manusia bisa menalar, bisa melihat kebesaran Tuhan, yang dengan akal pulalah manusia bisa mengenali penciptanya, pencipta semesta alam ini. Karena sungguhnya apa yang terpampang di semesta ini merupakan ayat-ayat Allah yang jika ditafakuri, yang jika kemudian dilihat dengan akal yang jernih, maka semuanya akan mengantar kepada sebuah eksistensi yang maha mutlak, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kenapa manusia disebut makhluk yang mulia? Karena manusia satu-satunya makhluk yang diberi rasa malu. Malu merupakan jubah, hijab yang menutupi aurat manusia. Dengan rasa malu inilah kemudian manusia menjadi memiliki citra yang sedemikian anggun. Karena dengan rasa malu inilah kemudian manusia terpelihara dari sifat-sifat hewani yang tidak mau melanggar hak orang lain, tidak bisa melihat hal yang buruk, dan menjaga kehormatannya dari hal-hal yang akan menghancurkan kehormatan manusia itu sendiri. Yang ketiga yang menjadikan manusia disebut makhluk yang mulia, karena manusia satu-satunya makhluk yang diamanahi dengan syariat. Syariat baik itu berupa sholat, baik itu berupa zakat, baik itu berupa saum, baik itu berupa ibadah haji dan syariat-syariat lain, hanya dibebankan kepada manusia, hanya diamanahkan kepada manusia. Bahkan malaikat tidak diamanahi untuk menjalankan syariat sebagaimana halnya manusia. Itu yang ketiga. Yang keempat selanjutnya adalah manusia adalah satu-satunya makhluk yang diberikan amal soleh. Setiap kebaikannya akan diberikan imbalan berupa pahala, dan setiap keburukannya akan dinilai sebagai dosa. Dan ini hanya berlaku bagi manusia. Jadi sekali lagi bahwa kemuliaan manusia karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang dianugerahi Allah dengan akal, dengan rasa malu, dengan syariat, dan dengan amal soleh. Sebaliknya,
Ada 4 hal pula yang akan merusak kemuliaan manusia ini, yang jika manusia tidak mawas, yang jika manusia tidak menyadari, maka kemuliaannya ini akan berganti dengan kehinaan. Akal yang tadi saya sebutkan sedemikian hebat akan hilang ketika akal itu ditutupi atau diselimuti dengan rasa marah. Kita sering mengenal istilah membabi buta. Kita sering melihat orang yang cerdas, yang cakap, yang berpangkat, yang memiliki pendidikan tinggi, bertitel, dan lain sebagainya. Tapi ketika orang tersebut diliputi rasa marah, maka kecerdasannya, kecakapannya, kepandaiannya, pangkatnya, pendidikannya, kemudian akal sehatnya akan serta-merta hilang, diselimuti oleh kemarahan. Maka dari itu, saum mengajarkan kita, mentarbiah kita, mendidik manusia untuk mengatasi rasa marah ini, menanggulangi rasa marah ini, atau mengekang rasa marah ini. Tujuannya tidak lain agar fitrah manusia sebagai makhluk yang mulia dengan akalnya akan terpelihara. Itu hal yang pertama yang sangat mungkin akan merusak potensi manusia sebagai makhluk yang mulia. Yang kedua, yang selanjutnya yang mungkin akan merusak martabat kemuliaan manusia adalah sifat tamak. Sifat tamak ini akan mengikis rasa malu, menghilangkan rasa malu, sehingga pada titik nadir yang terendah kita bisa melihat ketika seseorang kehilangan rasa malunya, maka dia bisa berbuat seperti hewan buas, bisa bertindak seperti hewan yang tidak tahu malu, memakan hak orang lain, kemudian mempertontonkan aurat, kemudian mengumbar aib orang lain, mengumbar aib sendirinya, bahkan tidak malu untuk kemudian mempertontonkan dosa dan kesalahannya. Sifat tamaklah yang kemudian mendorong orang untuk melakukan korupsi. Sifat tamaklah kemudian orang yang mendorong orang-orang untuk memakan hak orang lain dan lain sebagainya. Dan lagi dengan saum, sifat tamak ini dikendalikan, ditarbiyah dengan cara bagaimana manusia dilatih untuk tidak serta-merta makan apa yang ada di depannya, meskipun itu makanan dia sendiri, meskipun makanan itu halal, tapi ketika belum waktunya, maka manusia yang sedang melakukan saum akan memelihara dari dirinya dari hal yang bukan atau belum waktunya dia nikmati. Itu yang kedua. Kemudian syariat yang sedemikian indah, sholat yang sedianya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, kemudian sedekah yang semestinya menjadikan orang itu dermawan, kemudian puasa yang mestinya menjadikan orang itu tawadu, ibadah haji yang kemudian menjadikan orang itu lebih dewasa. Tapi ketika si syariat ini kalah oleh rasa hasud dan dengki, maka segala keindahan, segala kebaikan, segala kemuliaan yang terkandung dalam syariat itu akan hilang. Lagi dengan puasa kita ditarbiyah, diajari, dididik untuk bagaimana melaksanakan syariat yang diamanahkan kepada kita secara lebih intens, secara lebih baik, secara lebih sempurna, secara lebih kontinu dan istiqomah, yang dengan ini diharapkan agar syariat kita terjaga. Kemudian hal yang keempat yang akan merusak martabat kemuliaan manusia adalah rasa iri. Iri akan menghilangkan iri dan ria. Ria inilah yang kemudian akan menghilangkan nilai ibadah kita, amal soleh kita,
seolah-olah kita sholatnya sudah bagus, seolah-olah sedekah kita sudah banyak, seolah-olah kita pulang pergi ke Mekah, seolah-olah kita banyak melakukan kebaikan. Tapi ketika semua amal soleh itu diliputi oleh rasa ria, maka sekali lagi itu tidak akan bernilai. Saum mengajarkan kita untuk beribadah secara khafi, secara tersembunyi, yang hanya Allah dan kita yang tahu bahwa kita sedang saum. Jadi sekali lagi bahwa ada 4 hal yang membuat manusia mulia: akal, rasa malu, syariat, dan amal soleh. Ada 4 hal pula yang merusaknya, yakni sifat marah, kemudian tamak, hasud, dan ria. Mereka yang kehilangan akalnya, maka satu sifat kemanusiaannya akan lenyap. Mereka yang hilang rasa malunya, bertambah lagi fitrah kemanusiaannya akan luntur. Ketika kemudian syariat dan amal solehnya juga terkikis, maka kita tidak layak lagi disebut manusia atau makhluk yang sempurna. Dengan saum inilah sesungguhnya Allah hendak menjadikan kita manusia menjadi manusia yang sesungguhnya. Semoga saum kali ini benar-benar menjadikan kita manusia yang paripurna di mata Allah, baik dalam perbuatan, baik dalam tindakan, baik dalam ucapan, sehingga baik pula amal kita di mata Allah dan di sisi Allah. Semoga ini menjadi tambahan ilmu, tambahan pengetahuan, dan tambahan motivasi bagi kita untuk menjalani sisa saum ke depan dengan lebih baik, lebih ikhlas, dan dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.